Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Qur'anul Karim. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu memahami surat Al-Fatihah. Kita masih membahas ayat yang pertama, yaitu Al-Basmalah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari Al-Basmalah dari aspek tata bahasanya. Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, merupakan ayat yang sangat mulia yang terdiri dari 5 kata: Bi, Ismi, Allahi, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Bi merupakan huruf jar. Bi harfu jarrin mabniyun alal kasri. Bi adalah huruf jar yang mabni. Mabni artinya tetap, tidak berubah, selalu kasrah. Tidak terpengaruh oleh huruf dan kata yang lainnya. Kemudian fungsinya ada 2. Yang pertama adalah lil ilsaq. Lil ilsaq artinya mendekatkan atau melekatkan. Sehingga ketika kita membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu sesungguhnya kita sedang mendekatkan, sedang melekatkan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melekatkan diri kita, melekatkan amal kita kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah lil isti'anah, untuk memohon pertolongan. Sehingga sesungguhnya ketika kita sedang membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita saat itu sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amal atau pekerjaan tersebut. Dan kita mengakui bahwasanya tidak ada satupun amal, tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kata selanjutnya adalah ismi. Ismi, ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi kasrah. Ismi merupakan ismun majrur, isim yang majrur. Majrur karena huruf jar, huruf bi tadi. Majrurun wa alamatu jarrihi kasrah, dan alamat jarnya adalah kasrah. Ismi, mi majrur karena ada huruf jar tadi, huruf bi. Wa huwa mudhaf, dan juga ismi ini merupakan mudhaf. Kata ismi sendiri berasal dari kata samawa. Sama yasmu yang berarti irtafa'a. Irtafa'a artinya terangkat. Sumu artinya tinggi. Sehingga ketika kita menyebutkan sebuah nama, maka sahibul ismi atau pemilik nama itu akan terangkat di dalam ingatan kita. Kemudian ismi juga bisa berasal dari kata wasama. Wasama yasimu, yang artinya alamat atau tanda. Sehingga ketika kita memberikan nama kepada sesuatu, maka nama tersebut akan menjadi tanda atau menjadi alamat bagi pemilik nama tersebut. Ini adalah asal usul dari kata ismun. Di sini ismi. Kemudian ismi sendiri adalah mudhaf. Mudhaf ya. Nah, kemudian jar wal majrur, huruf jar dan isim majrur setelahnya itu muta'alliqani bi mahdzufin taqdiruhu ibtida'i au abtadi'u.
Jadi huruf jar dan majrur bismi ini muta'alliqani. Muta'alliqani ini berkaitan erat. Dengan apa? Bimahdhufin. Dengan sesuatu yang mahdhuf. Maksudnya apa? Mahdhuf itu maksudnya sesuatu yang tidak dipastikan. Suatu kata yang tidak dipastikan. Mahdhufin. Takdiruhu kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah ibtidai. Yang kedua adalah abtadi'u. Jadi begini. Di dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu disebut dengan jumlah. Ada dua jenis jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang terdiri dari dua rukun pokok. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khabar. Kemudian setelahnya dapat disempurnakan dengan jar dan majrur atau sifat atau badal dan sebagainya. Ini adalah jumlah ismiyah. Sedangkan basmalah diawali dengan bi. Berarti dia bukan jumlah, bukan kalimat yang sempurna. Nah, untuk menjadi sempurna perlu ada kalimat penyempurna sesuai dengan kalimat tersebut. Kalau dia jumlah ismiyah berarti harus diawali dengan mubtada. Ya. Baik, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja yang juga mempunyai dua rukun pokok. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua adalah fa'il. Dan kemudian setelahnya bisa disempurnakan dengan jar, majrur, atau sifat, atau badal, dan sebagainya. Nah, sehingga pilihan kita ada dua. Basmalah ini mau kita jadikan jumlah ismiyah atau kita jadikan jumlah fi'liyah. Kalau kita memilih menjadikan al-basmalah ini menjadi jumlah ismiyah, maka kita harus meletakkan mubtada di depannya. Nah, sehingga pilihannya adalah ibtidai maqrunun bidayatuhu bismillahirrahmanirrahim. Permulaan pekerjaanku ini disertai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disertai nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, sehingga mubtada'nya disesuaikan dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau kita sedang membaca berarti ibtida'u qiraati maqrunun bidayatuhu bismillahirrahmanirrahim. Permulaan membacaku ini dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita sedang makan misalkan, maka permulaan makanku ini adalah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga mubtadanya ini disesuaikan dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Ini kalau kita memilih al-basmalah menjadi jumlah ismiyah. Sedangkan jika kita memilih al-basmalah ini menjadi jumlah fi'liyah, maka yang mahdzuf tadi itu, yang tidak ditulis, tidak dipastikan itu adalah fi'il mudhari'. Kan tadi jumlah fi'liyah itu rukun pokoknya adalah fi'il dan fa'il. Sehingga pilihannya adalah fi'il mudhari' abtadi'u. Saya memulai pekerjaan ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga disesuaikan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita membaca, maka fi'il mudhari'nya aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya minum, ashrabu bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi silahkan fi'ilnya disesuaikan, fi'il mudhari'nya disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, jadi demikian tadi ya. Jar wal majrur muta'alliqani
bimakhdhufin taqdiruhu ibtida'i au abtadi'u. Baik. Kita lanjutkan ke kata berikutnya yaitu Allah. Allah adalah ismudz dzatil aliyyah, khaliqul akwan wa mujiduna. Wa huwa alamun ala dzatil wajibil wujud al mustahiqqi li jami'il mahamid. Jadi Allah itu merupakan ismudz dzatil aliyyah, nama yang maha tinggi, nama zat yang maha tinggi, khaliqul akwan, yang merupakan pencipta segala sesuatu yang ada, wa mujiduna, dan yang mengadakan kita semua, wa mujiduna, wa huwa alamun, dan dia merupakan alam. Alam itu nama. Ala dzatil wajibil wujud, nama untuk zat yang wajib adanya, wajibul wujud, al mustahiqqi li jami'il ibadah, yang berhak menerima seluruh bentuk ibadah, al mustahiqqi li jami'il mahamid, yang berhak untuk menerima segala bentuk pujian dan sanjungan. Itu adalah makna kalimat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenisnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Allah itu adalah isim jamid, isim murtajal, yang tidak punya derivat, tidak punya asal usul. Dia Allah, tetap Allah. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa Allah ini mempunyai asal usul. Asal usulnya kemungkinan dari dua kata. Yang pertama mungkin dari kata alaha ya'lahu ilahatan, yang artinya menyembah. Ya, ilahah masdarnya kata alaha, ilahah, ilah itu artinya yang disembah. Ini kata pertama yang merupakan asal usul dari kata lafzul jalil, ya, Allah. Kemudian yang kedua, mungkin usulnya dari kata laha yalihi, artinya tidak nampak oleh mata fisik. Dan ini sesuai bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia dengan mata fisik. Dan jika kita berpendapat mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa Allah itu asal usulnya adalah ilah, al-ilah, maka itu juga sesuai karena Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk disembah. Jadi itu tadi asal usul kata Allah. Nah, kedudukannya dalam kalimat al-basmalah ini, Allah merupakan mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Jadi lafaz Allah, lafzul jalil, mudhafun ilaih adalah lafaz yang maha tinggi, yang kedudukannya adalah sebagai mudhafun ilaih majrur, ya, mudhafun ilaih majrur, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kita lanjutkan ke dua kalimat setelahnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan dua sifat, sifatani bunya minar rahmah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ini merupakan dua sifat bunya yang dibentuk dari kata rahmah. Rahima yarhamu rahmatan fahuwa rahimun. Jadi rahima yarhamu rahmatan fahuwa rahimun. Kemudian dibentuk berdasarkan bentuk mubalaghah, wazan mubalaghah ala waznin fa'lan wa fa'il. Ar-Rahman berdasarkan rumus atau pola atau wazan fa'lan, sedangkan Ar-Rahim dibentuk berdasarkan wazan fa'il, rahim. Nah,
Dua kata ini berasal dari satu sumber, dari satu kata, yaitu rahima yarhamu. Lil mubalaghah artinya menunjukkan kata sangat. Rahima pengasih, penyayang. Ya, rahim penyayang. Rahimun sangat penyayang. Rahmanun sangat pengasih, sangat penyayang, sama. Kemudian para ulama menjelaskan perbedaannya. Rahman merupakan bentuk kasih sayang yang umum, yang ditujukan kepada seluruh makhluk, orang kafir, orang beriman, laki-laki, wanita, suku bangsa manapun, termasuk seluruh makhluk hidup, ya, termasuk hewan, termasuk tumbuhan, seluruh yang ada di bumi ini mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rahman itu hanya dibolehkan untuk nama Allah saja. Ar-Rahman, tidak ada nama manusia yang memiliki nama Ar-Rahman kecuali di depannya diberi Abdurrahman. Ya, Abdurrahman artinya hamba Ar-Rahman. Sedangkan Rahim lebih khusus lagi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan Ar-Rahim ini, Rahim bisa digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rahim terhadap orang-orang yang beriman. Ada seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya, maka ayah tersebut bisa dikatakan abun rahim, ayah yang sangat penyayang. Ya, sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim ini meliputi seluruh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya Rahim adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada orang yang beriman kelak di hari kiamat. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian tadi ya pembahasan tentang al-basmalah dari aspek asal usul katanya dan dari aspek tata bahasanya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk lebih memahami lagi ayat-ayatnya sehingga semakin terbimbing hidup kita di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.